Yang pertama itu ada kontestasi era global, yang dimana era global ini ditandai oleh keterhubungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya lintas batas, yang dimana informasi, modal, teknologi, dan ide ini bergerak cepat membentuk arena politik baru di luar negara. Selanjutnya itu ketimpangan dan resistensi lokal. Yang pertama, ketimpangan global. Ketimpangan global, globalisasi sering memperlebar jurang ekonomi dan akses sumber daya antar wilayah. Yang kedua, resistensi budaya. Komunitas lokal ini menolak atau menegaskan kembali identitas untuk mempertahankan tradisi. Masuk ke poin kedua dalam materi, yaitu gerakan sosial transnasional. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap berbagai isu global seperti lingkungan, migrasi, dan hak asasi manusia. Dalam gerakan semacam ini, jaringan lokal di suatu negara dapat terhubung dengan advokasi internasional, sehingga memungkinkan terbentuknya solidaritas yang melampaui batas negara. Perkembangan teknologi, terutama pada platform online, ini juga memudahkan koordinasi antar aktivis di berbagai belahan dunia, sehingga suara mereka bisa lebih terdengar dan memiliki dampak yang lebih luas. Gerakan transnasional tentu menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan konteks lokal. Strategi yang efektif secara global seringkali harus disesuaikan dengan norma, budaya, dan kebutuhan lokal agar gerakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat. Tantangan kedua adalah intervensi negara. Pemerintah di berbagai negara bisa saja membatasi ruang gerak aktivis melalui regulasi atau pengawasan yang ketat. Hal ini membuat gerakan transnasional harus mampu beradaptasi agar tetap bisa beroperasi tanpa melanggar aturan negara. Dan yang ketiga adalah politik identitas atau dasar mobilisasi. Identitas politik ini ada mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah agama, etnis, gender, ras, atau kelas yang sering menjadi dasar mobilisasi politik, membentuk solidaritas sekaligus potensi fragmentasi. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana identitas menjadi strategi politik dalam konteks global. Nah, di sini ada 3 aspek teman-teman. Yang pertama ada aspek dinamis. Jadi, identitas itu bukan suatu hal yang statis, tapi selalu dirubah dan dinegosiasikan melalui interaksi sosial dan global. Nah, yang artinya kelompok-kelompok atau individu dapat membentuk ulang identitasnya sesuai dengan tujuan dan kebutuhan tertentu. Selanjutnya ada aspek lintas batas. Nah, saat ini identitas tidak lagi terbatas pada ruang lokalnya, melainkan sekarang sudah mulai melampaui batas negara dan budaya. Di era global ini, orang-orang dapat mengadopsi, mencampuri, atau menegosiasikan identitas mereka melalui interaksi lintas negara, komunitas digital, sampai jaringan transnasional. Yang terakhir ada fragmentasi. Meskipun identitas dapat memperkuat solidaritas, tapi tekanan yang terlalu kuat dapat memecahkan ruang sosial. Ini dapat menciptakan kelompok-kelompok menyendiri yang memiliki kepentingan sosial, gaya hidup, atau nilai yang berbeda-beda. Jadi, secara keseluruhan, identitas itu bukan hanya soal siapa kita, tapi soal bagaimana dimanfaatkan di arena politik, baik untuk menciptakan kekuatan, menegosiasikan politik, maupun untuk membedakan diri dari kelompok lain. 4. Peran antropologi memahami respon lokal. Antropologi menjelaskan adaptasi budaya, hibridisasi, dan bentuk perlawanan terhadap perubahan global. Dinamika identitas.
Pendekatan etnografi membantu membaca negosiasi identitas dalam konteks global yang kompleks.